Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Bismillah, semoga Ustaz sekeluarga dan tim serta seluruh mukmin selalu diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa yakum. Izin bertanya, bagaimana caranya tetap istiqomah berakhlak yang baik ketika kita sudah mengetahui ilmunya, namun setiap hari karena terpaksa, mungkin karena pekerjaan, ke kantor, melihat hal-hal yang batil seperti ghibah dan hal-hal yang dilanggar oleh syariat. Dan kita dalam diri kita masing-masing sebenarnya bisa dibilang ingin melakukan sesuatu, tapi karena tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh gegabah dalam memberitahu seseorang, itu bagaimana caranya beristiqomah, Ustaz? Barakallahu fiikum. Justru akhlak yang mulia itu adalah sebab seorang hamba istiqamah di dalam kehidupannya. Kalau dia pegang akhlak yang mulianya. Iya. Jadi ada akhlak ketika terjadi kemungkaran. Bagaimana kita menyikapinya? Itu pembahasan namanya pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada hal yang ketika kita terdolimi atau kita mendapat hal yang tidak baik dari perbuatan orang lain, itu ada pintu akhlak juga di situ. Jadi kita sisa mendudukkan saja di amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana akhlaknya, itu pintu ketaatan kita. Kita mendapat hal yang kurang bagus dari orang, bagaimana pintu akhlak yang mulia di situ. Nah, sisa kita pelajari, kemudian kita terapkan. Dan itu akan selalu menjadi lahan ketaatan untuk kita semua. Ya, jadi akhlak yang mulia itu pembawaan bersama kita. Jangan berubah dengan kondisi dan keadaan manusia. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam itu, subhanallah ya, ini saya beri dua renungan dari Al-Quran. Ketika Nabi Yusuf di penjara, orang-orang yang di penjara itu berkata kepadanya, Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau ya Nabi Yusuf, orang yang berbuat ihsan, orang yang sangat berbuat baik. Ketika Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara, malah sudah mendapat kedudukan yang tinggi di pemerintahan, orang-orang juga mensifatkan Nabi Yusuf, Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau Nabi Yusuf sebagai orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kondisi, cuaca, keadaan di penjara sebagai seorang pembesar itu tidak merubah akhlak Nabi Yusuf. Beliau seorang yang muhsin. Nah, itu pintu ketaatan. Itu jalannya para nabi dan para rasul. Ya, seorang itu jangan berubah akhlaknya dengan melihat misalnya ada orang yang berbuat kemungkaran, berghibah dan seterusnya. Ya, dia akhlaknya sudah ada pintunya, saya terangkan tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar ada pintunya. Kalau kita bisa mengingkari kemungkaran, kita ingkari dengan cara yang baik. Kalau kita tidak bisa mengingkarinya, tidak ada kemampuan untuk hal tersebut, kita bersabar, kita doakan. Nah, itu kan pintu akhlak semuanya. Ya. Atau kita datangkan orang yang bisa merubahnya, atau kita cari cara untuk merubahnya. Sebagaimana di kaidah-kaidah tetap di pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita mendapati orang yang berlaku jelek pada kita, itu jangan merubah dari akhlak dan pembawaan kita. Jadi intinya subhanallah, istiqamah itu lebih mudah apabila seorang memahami akhlak yang mulia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.